Anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi persoalan yang ada di Kalibata kan masih ditangani pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang, dan sebagainya. Jadi kami menunggu sampai kemudian selesai hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Memang lokasinya itu lokasi Pemda DKI. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear ya. Saya nggak mau berstatement sebelum ini urusannya clear. Baik, terima kasih. Dan untuk melihat jalannya gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah di lokasi. Ya, selamat sore Hadisti, bagaimana situasi terkini jalannya gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi? Iya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Hingga saat ini kegiatan gelar perkara khusus terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo masih berlangsung di Polda Metro Jaya, di mana untuk gelar perkara khusus ini terbagi menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama sudah berlangsung pada pukul 10 pagi dan sudah selesai. Kemudian dilanjutkan oleh sesi kedua yang tadi baru dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sesi pertama ini melibatkan 5 tersangka klaster pertama, diantaranya adalah Egy Sujana, kemudian ada Kurnia Tri Rohyani, ada juga Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan juga Muhammad Riza Fadilah. Kemudian untuk sesi kedua melibatkan Roy Suryo dan Rismon Hasiholan serta juga Dr. Tifa. Nah, untuk sesi pertama tadi ini sudah selesai, di mana dalam gelar perkara khusus yang diajukan oleh Roy Suryo CS ini ada 3 poin atau 3 fokus yang diajukan. Untuk tuntutan pertama ini adalah fokus pada aspek kewenangan penyidik, di mana Roy Suryo
Suryo CS ini bertanya terkait apakah penyidik ini sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua ini adalah meneliti prosedur hukum pidana, dan juga tentunya yang ketiga adalah pembuktian substansi ijazah, di mana dari kubu Roy Suryo ini ingin memastikan apakah pihak penyidik sudah benar menyita dokumen asli atau ijazah asli Joko Widodo. Dan tadi disampaikan pada hasil sesi pertama bahwa Polda Metro Jaya ini sudah menunjukkan dokumen atau ijazah asli Joko Widodo kepada terlapor yang hadir pada hari ini mengikuti rangkaian gelar perkara. Dan tadi disampaikan bahwa mereka menilai bahwa ijazah yang ditunjukkan tersebut, ijazah asli tersebut ini sesuai dengan berkas-berkas atau yang sudah ditunjukkan oleh media selama ini tidak berbeda. Namun yang menjadi perbandingan bagi pihak terlapor ini adalah ijazah pembanding tidak ditunjukkan. Pihak Polda Metro Jaya menyebutkan ada 13 ijazah pembanding yang juga sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya namun tidak dapat ditunjukkan, sehingga tadi pihak terlapor ini merasa kurang puas karena hanya melihat ijazah asli Joko Widodo saja namun tidak melihat ijazah pembandingnya, sehingga mereka masih meyakini bahwa keabsahan dari dokumen atau ijazah asli Joko Widodo ini masih dapat dipertanyakan atau masih dapat dipersoalkan. Dan kemudian juga kubu Roy Suryo ini juga ingin kejelasan terkait status tersangka yang menjerat mereka, karena mereka masih menilai ini belum sesuai karena untuk ijazah asli ini baru hanya ditunjukkan hari ini, namun status tersangka ini sudah dilabelkan sejak dari 5 bulan yang lalu, sehingga mereka tentunya masih akan mempersoalkan hal tersebut. Kemudian juga terkait untuk penilaian dari apakah ijazah ini asli atau tidak, tadi juga disampaikan baik itu pihak terlapor maupun juga pihak Joko Widodo yang mana diwakilkan oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, nantinya ini akan dilanjutkan dalam proses persidangan. Dan kemudian juga dalam gelar perkara ini memang melibatkan pihak internal dan juga eksternal. Nah, kalau pihak internal diantaranya adalah Inspektorat Pengawasan Umum, kemudian juga Propam hingga Divisi Hukum Polri. Kemudian kalau pihak eksternal ini dilibatkan adalah Komisi Kepolisian Nasional, kemudian juga ada Ombudsman RI yang juga turut dilibatkan dalam prosesnya. Dan nantinya ini untuk tahap kedua masih berlangsung, diantaranya saat ini yang berlangsung dilibatkan adalah Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa, yang mana mereka tadi saya sampaikan sebelumnya menuntut 3 hal, yang mana kalau untuk hal menunjukkan ijazah asli ini sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, namun kalau terkait ijazah pembanding ini tidak dapat ditunjukkan karena bersangkutan dengan izin oleh masing-masing yang menjadi kepemilikan dari ijazah ini. Kemudian juga terkait apakah ijazah ini sudah betul disita oleh pihak penyidik, ini juga tadi sudah dibuktikan dengan menunjukkan ijazah tersebut. Artinya memang ijazah asli Joko Widodo memang sudah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya selama 5 bulan belakangan ini. Dan kita akan tunggu hasil selanjutnya dari tahap kedua yang berlangsung saat ini. Raisa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Pemirsa, di tempat yang sama, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengaku sudah siap mengikuti gelar perkara khusus yang diminta oleh Roy Suryo CS. Menurut Ade, gelar perkara khusus justru akan semakin menerangkan bukti dan keaslian ijazah Joko Widodo. Kami menyiapkan materi, kemudian itu dipaparkan bahwa duduk perkara peristiwanya tanggal berapa, sampai tanggal berapa, bukti sampai tanggal berapa. Kemudian pengembangan dari pihak penyidik seperti apa itu akan disinkronkan nanti. Bahwa dari kami, terus kemudian pengembangannya, terus pasal-pasal yang diterapkan kemudian oleh penyidik juga itu akan tentu akan disampaikan kepada eksternal maupun internal. Karena saya dengar ada eksternal ya. Ada dari Kompolnas, saya nggak tahu apa sudah datang apa belum. Kompolnas, kemudian Ombudsman, terus ada beberapa lagi ya yang dari pihak eksternal. Nah, itu akan dipaparkan. Jadi saya rasa disinilah semakin menguatkan laporan-laporan baik dari pihak Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami sebagai pelapor bersama-sama sebagai pelapor.